Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku kelas 11 siswa Kristen di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, pada video kali ini Pak Endar ingin bagikan satu video mengenai Tuhan pedoman hidup keluargaku. Jadi di kelas 11 ini kita akan bahas KD, sebagian besar kita akan bahas mengenai keluarga. Jadi kita akan bahas secara tuntas dan menyeluruh mengenai keluarga Kristen. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu kisah dari keluarga Cemara atau pernah lihat film keluarga Cemara? Mungkin bagi sebagian di antara kalian tidak pernah melihat keluarga Cemara yang versi orisinal yang dulu ditayangkan di TVRI atau RCTI kalau saya tidak salah. Waktu saya kecil saya sering nonton itu ya. Mungkin kalau nggak pernah lihat itu, mungkin teman-teman bisa lihat keluarga Cemara yang versi layar lebar ya. Nah, di film keluarga Cemara itu soundtracknya itu terkenal dengan lagu ini ya. Saya mau nyanyikan buat kalian semua. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, kita nggak akan bahas tentang cerita dari keluarga Cemara, tapi saya mau kita semua mencermati dari lirik dari lagu yang tadi kita dengar ya, yang saya bawakan. Di situ tertulis bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Dari 4 kalimat ini kita bisa tahu bahwa keluarga itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Entah kalian setuju atau tidak, tapi saya pribadi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa family is everything. Jadi keluarga adalah segalanya. Percuma kita punya banyak harta, kita punya kedudukan yang tinggi, kita punya kekuasaan, tapi kalau di keluarga kita tidak merasa ada kasih sayang di dalamnya, buat saya itu percuma. Nah, mungkin bagi kalian mungkin punya definisi yang bisa menjelaskan keluarga bagi kalian itu seperti apa. Setiap kita pasti punya definisi yang berbeda. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin kita mengetahui sebenarnya definisi dari keluarga itu apa sih. Keluarga itu adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil, yang terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, dan keluarga adalah suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berjenis kelamin yang berbeda, yang diikat dalam ikatan pernikahan. Jadi di keluarga Kristen tidak menyetujui adanya pernikahan sesama jenis. Nah, bentuk keluarga sendiri ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti, seperti kalian tahu, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga besar adalah mungkin lebih besar daripada itu ya, jadi bukan hanya keluarga inti, tapi juga mungkin ada paman, bibi, kakek, nenek gitu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sekarang tinggal bersama dengan keluarga inti, tapi ada juga di antara kalian yang tinggal bersama dengan keluarga besar. Biasanya di satu rumah mungkin terdiri dari beberapa keluarga inti. Nah, fungsi keluarga itu apa? Teman-teman bisa melihat ini di buku paket untuk lebih jelasnya. Ada banyak ya. Ada 9 tadi kita lihat ya, ada 9 fungsi yang harusnya ada dalam sebuah keluarga. Nah, kita mau masuk ke fungsi keluarga Kristen ya. Fungsi keluarga Kristen itu juga ada 3. Di sini dikatakan
yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengolah alam semesta dan segala isinya. Teman-teman bisa membuka di Kejadian pasal 1 ayat 28. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu memberikan privilege ya kepada manusia untuk mengolah alam semesta dan segala isinya. Nah, yang kedua, fungsi keluarga Kristen adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 9 itu dijelaskan mengenai Shema Yisrael. Orang tua diberi peran yang luar biasa oleh Tuhan Allah untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya kebenaran firman Tuhan. Taurat itu diminta Tuhan agar orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, selain itu, yang ketiga, fungsi keluarga yang ketiga adalah sebagai wadah pada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Teman-teman bisa buka di Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23 dan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Di situ dijelaskan mengenai peran dari orang tua, suami istri, dan juga peran dari anak. Ya. Jadi, kalau dalam sebuah keluarga itu setiap peran yang harus diperankan oleh masing-masing anggota keluarga itu diperankan dengan baik, pasti di situ akan ada kasih, akan ada kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, ini tadi yang saya jelaskan mengenai fungsi keluarga, 9 fungsi keluarga ya. Nanti teman-teman bisa buka itu di buku paket. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 21 hingga 25, di situ dijelaskan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, satu ayat yang mungkin nanti akan kita bahas di kelas, yaitu berkaitan dengan Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Teman-teman bisa membuka di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu, teman-teman bisa analisis ayat tersebut ya. Apa yang terjadi di sana, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan, padahal dia mengatakan saatku belum tiba, dan apa hubungan ayat ini dengan keluarga. Nah, peranan keluarga Kristen juga ada 4. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi, keluarga yang baik adalah keluarga yang berperan dalam pembentukan kehidupan rohani anak-anaknya. Jadi, mengajak anak ke gereja, membiasakan anak untuk berdoa, itu adalah hal yang tepat yang harus dilakukan oleh orang tua. Lalu yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, yang menjadi gaya hidup dari keluarga itu adalah kekudusan. Lalu yang ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik. Holistik artinya secara menyeluruh. Keluarga yang tepat, keluarga yang baik adalah keluarga yang bisa mencerminkan, menunjukkan kasih Allah itu kepada anggota keluarganya dan juga kepada masyarakat di sekitar. Lalu yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan kasih Allah. Nah, ini adalah peran yang harusnya dilakukan oleh orang tua, yaitu menceritakan kebaikan-kebaikan kasih Allah yang mereka terima itu kepada anak-anaknya. Itu yang biasa dilakukan oleh orang Israel pada zaman dulu, sampai sekarang mungkin mereka selalu menceritakan pengalaman spiritual mereka bersama dengan Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga tujuannya apa? Sehingga tujuannya adalah agar anak-anak mereka memahami apa yang pernah dialami oleh orang tua dan bisa belajar dari pengalaman yang dialami oleh orang tua mereka. Baik, sekian video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan mengakhiri video ini dan kita di minggu yang akan datang kita akan masuk ke kelas untuk pendalaman materi di KD 3.1. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.